Halo semuanya, perkenalkan saya Evrilia Kartika Hindrastuti, salah satu siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pacitan yang lahir di Pacitan tanggal 15 April tahun 2008. Saya percaya dengan sebuah kutipan inspiratif, "Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today." Yang artinya, pendidikan adalah paspor menuju masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya sejak hari ini. Menjadi generasi emas Indonesia, peran saya sebagai pelajar adalah menekuni pendidikan dengan sungguh-sungguh, sekaligus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah maupun masyarakat yang memberikan dampak positif bagi saya maupun orang-orang di sekitar saya. Dalam perjalanan saya sebagai pelajar, saya juga bersyukur telah menorehkan beberapa prestasi. Di antaranya adalah Duta Pelajar Anti Korupsi Jawa Timur. Sebagai Duta Pelajar Anti Korupsi Provinsi Jawa Timur, pada kesempatan tersebut saya semakin semangat menjadi pelopor pelajar untuk menegakkan integritas dan mengenali hal-hal koruptif, membangun relasi dengan teman-teman hebat se-Jawa Timur, dan memperluas cara berpikir. Karena memiliki keinginan untuk menjadi pelopor pelajar peduli lingkungan, maka saya turut menjadi Duta Siswa Sadar Lingkungan Kabupaten Pacitan dan menyandang sebagai juara 3. Tak hanya itu, saya juga memiliki ketertarikan lebih dalam bidang karya tulis. Hal tersebut saya salurkan ke berbagai perlombaan karya tulis, salah satunya adalah perlombaan esai di Universitas Gadjah Mada, dan saya menyandang sebagai juara 3. Masih dalam bidang yang sama, saya juga menambah pengalaman dalam bidang penelitian dan karya tulis hingga saya mendapat juara 1 karya tulis ilmiah Universitas Merdeka Madiun. Selain dalam bidang karya tulis dan penelitian, saya juga mencoba mengasah kemampuan public speaking dengan mengikuti Lomba Debat Indonesia Kabupaten Pacitan dan berkesempatan untuk menjadi juara 1. Pada awal kelas 10, saya juga mencoba menyalurkan ketertarikan saya dalam bidang pidato dan mengikuti National English Speech Contest dan berada pada peringkat 49 dari 1111 peserta nasional yang diadakan oleh Bea Cukai. Sewaktu SMP, saya juga aktif dalam bidang akademik. Hal tersebut dibuktikan dengan saya yang aktif mengikuti lomba dalam bidang akademik, yaitu Olimpiade. Seperti perolehan gold medal di Olimpiade Literasi dan Numerasi IPS, silver medal Olimpiade Literasi dan Numerasi Matematika, serta bronze medal Olimpiade Sains Akbar Nasional bidang IPS. Selain fokus dalam meraih prestasi, saya juga turut aktif dalam berorganisasi, salah satunya mengikuti organisasi Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 1 Pacitan di seksi bidang 6, yaitu Kepemimpinan dan Demokrasi. Selain itu, saya juga turut aktif dalam komunitas Duta Pelajar Anti Korupsi Jawa Timur sebagai Ketua Divisi Project Manager. Menjadi Ketua Divisi Project Manager Komunitas Duta Pelajar Anti Korupsi Jawa Timur memberikan saya banyak pengalaman berharga, seperti cara untuk menyusun agar acara yang direncanakan terlaksana dengan baik, cara memimpin teman-teman yang hanya melalui daring karena berbeda wilayah, dan juga cara untuk menjadi role model bagi teman-teman sebaya. Di Majelis Perwakilan Kelas SMA Negeri 1 Pacitan memberikan saya banyak pembelajaran, mulai dari merangkul teman agar selalu kompak, mengemban tanggung jawab, dan juga kerja keras. Saya memiliki ketertarikan besar dan bakat pada dunia menulis, public speaking, dan kepemimpinan. Lewat keterampilan tersebut, saya berusaha terus berkembang dan membawa nama baik keluarga, sekolah, serta daerah saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu budaya Jawa Timur, yaitu tarian Kete Ugleng. Tarian Kete Ugleng sendiri berasal dari kota asal saya, yaitu kota Pacitan. Tari Kete Ugleng sendiri menggambarkan gerak-gerik seekor kera. Jadi tidak hanya menampilkan
keindahan seni, namun juga menampilkan filosofi dari gerak-gerik gerak itu sendiri. Ketek Ogleng adalah kesenian tari yang berasal dari Desa Tokawi, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Diciptakan oleh Bapak Sutiman pada tahun 1962. Kesenian ini terinspirasi dari gerakan kera ketika beliau sedang mencari kayu bakar di hutan. Kemudian dijadikanlah seni tari. Dinamakan Ketek Ogleng, ketek yang berarti kera atau monyet, dan ogleng adalah bunyi alunan musik gamelan yaitu gleng gleng gleng. Ketek ogleng biasa dipentaskan di acara-acara hajatan, bahkan pada acara resmi pemerintah. Dulu ketek ogleng hanya diperagakan oleh orang dewasa, namun sekarang diperagakan dan terus diajarkan kepada remaja dan anak-anak sebagai bentuk melestarikan budaya, khususnya anak-anak di Desa Tokawi. Saya percaya bahwa SMA Negeri 1 Pacitan adalah sekolah yang tidak hanya mendukung pencapaian akademik, tetapi juga memberi ruang luas bagi siswa untuk berorganisasi, mengembangkan potensi diri, berprestasi, dan mengasah karakter. Inilah yang membuat saya bangga menjadi bagian dari alma mater tercinta. Memiliki fasilitas yang mendukung dan juga turut mendukung pengembangan diri siswa melalui berbagai ekstrakurikuler yang dimiliki menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas kegiatan belajar mengajar. Karena mengikuti arah perkembangan zaman, tak hanya pada kegiatan luring saja, namun SMA Negeri 1 Pacitan mendukung pembelajaran dan kegiatan yang berbasis daring, sehingga siswa tetap eksis dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena seperti yang kita tahu, penggunaan teknologi dapat berdampak negatif bagi pengguna. Salah satu yang sedang marak yakni penggunaan teknologi dan penyalahgunaan teknologi untuk judi online. Lalu, kenapa kita harus menghindari judi online? Karena perlu kita ketahui bahwa judi online akan menimbulkan dampak negatif terhadap para pelakunya, yaitu merugikan secara finansial, mental, dan juga suatu tindakan yang dilakukan secara ilegal. Nah, bagaimana cara kita menghindari judi online tersebut? Yang pertama, kita harus saling mengedukasi kepada sesama dampak dari judi online itu. Kemudian, kita harus melindungi data pribadi kita. Kita harus berpikir kritis dan berpikir lebih lanjut akan dampak yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut, dan juga kita harus mencari uang secara halal. Nah, sebagai generasi emas Indonesia, tentunya kita harus melakukan langkah awal yang akan mencapai tujuan kita, yaitu cyber smart, cyber safe, yang dimana pemuda dapat menggunakan teknologi dengan bijak, dapat menggunakan teknologi untuk kepentingan yang lebih positif. Kemudian, saran saya sebagai siswa, saya berpesan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk terus berprestasi. Kuncinya adalah satu, yaitu konsistensi dalam belajar, berani mencoba hal baru, dan juga tetap semangat. Ingat kata pepatah bahwa satu pintu tertutup, maka beribu pintu yang terbuka. Sehingga kita perlu ketahui bahwa kegagalan itu adalah suatu awal kunci kesuksesan. Sekian dari saya Evrilia Kartika Hindrasti, siap menjadi bagian Duta Pelajar SMA Awards tahun 2025 Provinsi Jawa Timur.